Bab 2021. Andres menghela nafas dan menjawab, "Ya, benar. Sebenarnya, saya baru berusia 40 tahun." Dia telah kehilangan 2 tetes darah jiwa, dan itu menyebabkan dia menua 40 tahun dalam hitungan hari. Jika Andres menggunakan setetes darah jiwa lagi, dia pasti akan mati. Zeke bertanya, "Jadi saya kira Anda berencana mengorbankan hidup Anda untuk leluhur, ya?" Andres tetap diam. Keheningannya pada dasarnya mengakuinya. Zeke menjawab, baiklah. Aku akan membantumu menyembuhkan progenitor." Andres menyeringai pahit dan menunjukkan, "Tuan Williams, hanya darah jiwa dari anggota klan Murako Putih yang dapat menyelamatkan leluhur. Anda bukan anggota klan, jadi saya rasa Anda belum pernah mengolahnya sebelumnya. Bahkan jika kamu memilikinya, itu tidak akan membantu. Leluhur hanya akan bereaksi terhadap darah jiwa pemimpin klan." Zeke membantah, akan selalu ada jalan untuk segala hal. Dia mengambil liontin giok dari Andres dan meletakkannya di progenitor. Tetua klan Murako Putih telah menyimpan liontin batu giok bersamanya selama hampir 100 tahun. Oleh karena itu, liontin giok mengandung aura kuat dari sesepuh. Bertahun-tahun yang lalu, tetua klan Murako Putih menggunakan energi mentalnya sendiri untuk membantu nenek moyang tumbuh. Itu berarti aura tetua akan menjadi obat terbaik untuk leluhur. Sayangnya, sangat sulit untuk menggunakan aura yang terperangkap di liontin itu. Andres jelas tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Zeke, bagaimanapun, mendorong energinya ke dalam liontin batu giok dan meluap sampai aura tetua, yang terperangkap di dalamnya, merembes keluar darinya. Perlahan tapi pasti, aura jatuh ke nenek moyang. Itu menyembuhkan progenitor yang terluka dengan kecepatan yang luar biasa. Progenitor pulih begitu cepat. Bahkan dengan mata telanjang pun bisa melihat perubahan yang terjadi. Tubuhnya bersinar lebih terang, dan aura sucinya berubah dari menyusut menjadi penuh. Tidak butuh waktu lama sebelum cacing itu membuka matanya yang seperti manik-manik juga. Andres sangat terkejut hingga dia menganga saat melihatnya. Dia menyembuhkannya. Tuan Williams benar-benar menyembuhkan progenitor, dan dia membuatnya terlihat sangat mudah. Molly suci. Nenek moyang juga terlihat jauh lebih sehat dan lebih hidup dari sebelumnya. Ini sangat menakjubkan. Ini keajaiban. Bagaimana Tuan Williams melakukannya? Dari mana dia belajar melakukan itu? Sekarang aku memikirkannya, pria itu masih muda, tapi tetua kami menganggapnya sebagai teman dekat. Seharusnya aku tahu itu berarti dia bukan manusia biasa. Saat itu, Zeke menarik tangannya dengan cepat dan mengumpat dengan keras. "Hai, Asteris." Jantung Andres melonjak, dan dia segera bertanya, "Ada apa, Tuan Williams?" Zeke menamparkan progenitor. Secara alami, dia melakukannya dengan ringan karena cacing itu akan mati jika dia benar-benar menamparkan. "Aku menyelamatkan nyawa idiot itu, dan sebagai balasannya dia menggigitku. Sungguh tidak berterima kasih. ILTE plus 10 mutiara." Hah! Ketika Andres mendengar apa yang terjadi, dia menjadi semakin heran. Dia langsung berlutut. "Saya, pemimpin klan White Murako saat ini, akan menyapa Anda, tetua. Semoga Anda panjang umur dan berbuah." Zeke melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, "Kamu sebenarnya tidak perlu memanggilku tetua. Aku mungkin berteman dengan tetua klanmu, tapi kita bukan orang yang sama." "Tidak, kamu tidak mengerti," jawab Andres. Buru-buru. Dia menjelaskan, "Tuan Williams, mulai sekarang, Anda adalah sesepuh dari klan Murako Putih, dan kami akan melayani Anda selamanya." Zeke bertanya, "Hah, apa maksudmu?" Andres segera berkata, "Nenek moyang menggigitmu sebelumnya, tetapi itu tidak bermusuhan. Itu sebenarnya menandaimu sebagai tuannya. Oleh karena itu, Anda adalah tuannya sekarang, dan aturan klan kami menyatakan bahwa Tuan Cacing akan dianggap sebagai tetua kami. Itu, pada gilirannya, berarti kamu sekarang adalah penatua kami." Zeke jengkel setelah mendengar apa yang dikatakan Andres. Aturan itu sangat konyol. Bagaimana jika nenek moyang menggigit anak berusia 3 tahun secara acak? Apakah kalian akan menganggap anak itu sebagai kakakmu juga? Andres menjawab, "Anda tidak menyadari hal ini, penatua, tetapi leluhur secara alami bangga dan suci. Tidak akan mengambil sembarang orang sebagai tuannya. Kita. Itulah mengapa ia tidak memilih seorang master, meskipun sesepuh terakhir kami telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Semua pemimpin klan sebelumnya, termasuk saya, gagal membuatnya terkesan atau menggigitnya.
Sudah puluhan tahun sejak terakhir mengambil siapapun sebagai tuannya, dan kamulah yang dipilihnya. Bab 2022. Zeke bertanya, tunggu, bagaimana kamu tahu bahwa gigitan itu tidak bermusuhan? Bagaimana jika dia tidak pernah bermaksud menganggapku sebagai tuannya dan hanya menggigitku untuk menyakitiku? Andres menjawab, ketika leluhur menerima seseorang sebagai tuannya, ia akan berkomunikasi dengan tuannya melalui telepati. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengan progenitor melalui pikiran. Jika aku benar, kamu seharusnya bisa mendengar pikirannya. Cacing. Zeke langsung tertarik. Dia segera mencoba berkomunikasi dengan. Seperti yang dijanjikan, dia mendengar jawaban. Suara bayi perempuan muncul di benak Zeke. Terima kasih Tuan. Tampaknya progenitor telah tumbuh menjadi binatang spiritual dan dapat berkomunikasi dengan umat manusia. Sifat itu mirip dengan Tiger Lord. Zeke menoleh ke Andres dan bertanya, klan Murako Hitam sedang melawan klan Murako Putih, dan klanmu dalam bahaya. Apa yang akan Anda lakukan? Andres menggertakkan giginya dan berkata, kami tidak akan pernah tunduk pada klan Black Murako. Andres Murako akan bertarung sampai nafas terakhirku, dan klan kami akan bertarung, meskipun hanya satu dari kami yang tersisa. Zeke tidak setuju. Serius. Kamu lelah. Dan sekarang sangat lemah, jadi bagaimana kamu akan melawan klan Murako Hitam? Andre menghela napas. Ya, dia benar. Untuk saat ini, saya terlalu lemah dan tidak lebih baik dari orang cacat. Tidak mungkin aku bisa melawan klan Murako Hitam di negara bagian ini. Zeke menepuk pundaknya untuk menawarkan kenyamanan, lalu berkata, tetaplah di sini dan istirahatlah dengan baik. Serahkan semuanya padaku. Aku yang lebih tua sekarang, jadi tentu saja, aku memiliki kewajiban untuk membantu semua orang. Andres sangat senang mendengarnya. Dia berlutut dan berkata, terima kasih. Terima kasih atas bantuan Anda. Klan dan saya akan selalu berterima kasih untuk itu. Zeke meminta, ngomong-ngomong, apakah kamu membawa Rikalika? Jika ya, tolong ambilkan satu untukku. Juga, aku perlu menggunakan perkebunan ramuan Melted Paradise untuk sementara waktu. Tidak apa-apa jika aku menanam beberapa tanaman langka di sana, kan? Klan Murako Putih menemukan dan memiliki perkebunan herbal Melted Paradise. Oleh karena itu, Zeke tidak pantas menggunakan gelarnya sebagai Marsekal Agung untuk mendapatkan akses ke sana. Itu hanya biadab dan tidak adil bagi klan Murako Putih. Itulah mengapa Zeke meminta penggunaan perkebunan ramuan itu sebagai tetua. Di satu sisi, perkebunan adalah salah satu alasan mengapa Zeke setuju untuk menjadi sesepuh klan Murako Putih. Oh, Anda membantu kami menangani klan Black Murako, jadi tidak ada masalah sama sekali, pikir Andres. Dia cepat setuju. Tentu saja tidak apa-apa. Kamu adalah sesepuh dari klan Murako Putih, jadi perkebunan herbal itu milikmu. Zeke menjawab, baiklah, kalau begitu ambilkan tangkai Rikalika untukku. Andres dengan hati-hati bertanya, Tetua, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Satu-satunya kegunaan Rikalika adalah membuat obat untuk pemakan hati. Apakah anggota klan kami meracuni Anda? Zeke menjawab, tidak, bawahankulah yang diracuni. Aku membutuhkan Rikalika untuk membuat penawar racun untuknya. Andres menawarkan, obat untuk pemakan hati harus disiapkan dengan menggunakan metode yang unik dan merepotkan. Haruskah saya menyiapkannya menggantikan Anda? Zeke menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu untuk itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah, saya mencoba. Andres bergoyang dan berjalan ke bagian yang lebih dalam dari perkebunan herbal. Dia kembali segera setelah itu dengan sebatang Rikalika yang tampak sangat sehat. Tetua, ini Rikalika yang kamu minta. Tolong jaga baik-baik. Zeke menerima Rikalika dan melemparkan pil merah sebagai balasannya. Ini akan membantumu pulih. Minumlah secepat mungkin. Andres menjawab, terima kasih. Lebih tua. Zeke tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik dan pergi dengan tangkai Rikalika. Andres, di sisi lain, menatap saat Zeke pergi. Mata pembentuk perlahan menjadi berair. Klan Murako Putih telah melihat harapan sekarang. Kita akan aman. Terima kasih Tuhan untuk ini. Zeke berjalan kembali ke kamarnya. Dia baru saja mendekat ketika dia mendengar jeritan menyakitkan Soul Wolf. Astaga, sakit. Gah, hatiku tercabik-cabik. Apa-apaan ini? Si brengsek mana yang datang dengan ide untuk membuat jebakan menggunakan Heart Eater?
Suruh si brengsek itu muncul sekarang. Aku akan menghajarnya. F asterisk cek, F asterisk cek, F asterisk cek. Jika aku selamat dari ini, aku akan membunuh semua cacing sialan di seluruh dunia. Ini terlalu banyak. Ekspresi Zeke sedikit menegang, dan dia bergegas masuk ke kamar. Di dalam, Soul Wolf yang maha kuasa telah berubah menjadi mesin pelempar kutukan dan berguling-guling di lantai sambil kesakitan. Dia menghancurkan setiap barang yang bisa dihancurkan di ruangan itu dan membuat kekacauan besar. Itu menunjukkan betapa sakitnya ketika Heart Eater aktif. Bahkan seorang prajurit kelas Ultimate sangat kesakitan sehingga dia mengutuk. Erwin dan Yasmin sama-sama panik saat melihat itu. Bab 2023. Yasmin berbisik, "Tenang, serigala. Perawan suci sedang mengerjakan penawarnya sekarang, dan itu akan segera siap. Itu akan menyembuhkanmu dan menghilangkan rasa sakitnya." Soul Wolf berteriak, "Berhentilah berbohong padaku. Aku tahu kamu tidak memiliki penawarnya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membawa bajingan yang merancang jebakan itu. Biarkan aku membunuh bajingan itu." Yasmin bersikeras, "Kami mungkin tidak memiliki penawarnya, tetapi kami memiliki sesuatu untuk meredakan rasa sakit untuk sementara. Harap tunggu sebentar lagi. Obatnya akan segera siap." Erwin menyibukkan diri di samping untuk mengerjakan obatnya. Ketika dia melihat Zeke masuk, dia bergegas dan berbisik, "Syukurlah kau kembali, Tuan Williams. Hal-hal sedikit merepotkan sekarang. Kami kehabisan ramuan yang diperlukan untuk meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh Heart Eater. Itu mengubah banyak hal. Kami harus segera memberinya penawar atau dia akan mati karena kesakitan." Zeke melambaikan tangannya dan menjawab, "Tidak apa-apa. Aku akan membuat penawar untuknya sekarang." Erwin dan Yasmin mengerutkan kening. "Tuan Williams, apakah Anda mendapatkan Rikalika?" Zeke mengambil Rikalika dari miliknya seolah-olah dia sedang mengadakan pertunjukan sulap, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berkata, "Ya, saya mengerti." "Mengapa? Apa-apaan?" Baik Erwin dan Yasmin menjatuhkan rahang mereka saat mata mereka bersinar karena tidak percaya. Itu Rikalika. Ini adalah real deal. Bagaimana dia mendapatkan tanaman paling berharga klan Murako Putih? Hanya pemimpin klan yang memiliki wewenang untuk memberikan Rikalika kepada seseorang, dan dia harus meminta izin dari semua orang di desa sebelum melakukannya. Rumor mengatakan bahwa tempat Rikalika ditanam dipenuhi cacing beracun dan dijaga oleh dua hewan suci. Bagaimana dia bisa melewati kedua jebakan itu? Zeke menyeringai dengan tenang saat melihat ekspresi berlebihan mereka. "Oh, mendapatkan Rikalika bukanlah apa-apa. Aku bahkan dipromosikan sebagai tetua klan Murako Putih." Zeke tidak repot-repot membuang-buang waktunya dengan obrolan santai. Dia mulai mengerjakan penawarnya segera. Cara dia menjaga agar api tetap menyala pada suhu yang tepat, rasio ramuan yang dia gunakan, cara dia mengaduk ramuan. Semuanya sempurna. Erwin dan Yasmin melototkan mata mereka. Mereka bahkan tidak berkedip, dan sepertinya mereka mencoba mempelajari cara membuat penawarnya. Namun, pada akhirnya mereka menyerah. Semuanya terlalu rumit dan menyusahkan mereka untuk mengikuti atau menghafal langkah-langkahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum penawarnya siap. Zeke langsung membawanya ke Soul Wolf. "Hei, Soul Wolf, minumlah ini." Pada saat itu, racun itu telah menyiksa Soul Wolf sampai-sampai dia hampir tidak hidup. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengumpat lagi dan meringkuk di lantai. Zeke memberi Soul Wolf penawarnya. Setelah meminum penawarnya, Soul Wolf menjadi kaku di lantai. Dia tiba-tiba berhenti gemetar, tetapi dia juga berhenti bernapas. "Hah, apa yang sedang terjadi? Apakah Soul Wolf mati? Apakah ada yang salah dengan penawar yang kuberikan padanya?" pikir Zeke sambil mengerutkan kening. Erwin dan Yasmin juga ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yasmin berjongkok dan memeriksa pernapasan Soul Wolf. Beberapa detik kemudian, dia gemetar dan berkata, "Oh tidak, dia berhenti bernapas. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan?" Mona yang sedang tidur mendengar keributan itu dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Dia bertanya, "Ada apa? Mengapa Tuan Serigala terbaring di lantai?" Ketika Mona menyadari bahwa Soul Wolf telah mati, dia menangis dan berteriak, "Tidak, Tuan Serigala. Kamu tidak bisa mati. Bangun. Kamu berjanji akan membelikanku permen." Erwin dengan cepat mengangkat Mona dan berbisik, "Jangan menangis, Mona. Jangan khawatir.
Tuan Serigala mungkin masih akan bangun. Mona bereaksi dengan berjuang keluar dari pelukan Erwin. Anak itu memeluk Soul Wolf dan terus mengguncang pria itu. Bangun, Tuan Serigala. Kau membuatku takut. Bangun, Buho. Erwin langsung menoleh ke Zeke dan menyarankan, Tuan Williams, ayo bawa Soul Wolf ke perkebunan herbal segera. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang mungkin bisa membantu menyelamatkannya. Zeke, bagaimanapun, melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, tidak perlu untuk itu. Dia sudah mati, jadi sebaiknya kita kubur saja dia. Hah. Baik Yasmin dan Erwin tercengang mendengar itu. Mereka belum lama mengenal Zeke, tetapi mereka tahu bahwa kedua pria itu adalah teman dekat. Bab 2024. Mereka pasti teman dekat. Kenapa lagi Zeke mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan penawar untuk Soul Wolf? Jadi mengapa dia tiba-tiba menyerah untuk menyelamatkan nyawa pria itu sekarang? Dia bahkan tidak sedikit sedih mengubur temannya. Ini aneh. Ketika Mona mendengar apa yang dikatakan Zeke, dia menangis lebih keras dan menuntut, tidak, kamu tidak bisa mengubur Tuan Serigala. Tolong selamatkan Tuan Serigala. Saya berjanji akan membagi semua permen saya dengan Anda jika Anda melakukan itu. Mata Mona yang polos dan berlinang air mata mencengkeram hati Zeke. Dia mengangkat gadis itu dan berkata, oke. Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Aku akan menyelamatkannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Zeke mengayunkan kakinya dan menendang perut Soul Wolf tanpa ampun untuk membuatnya terbang. Baik Yasmin dan Erwin terperangah. Astaga! Bahkan jika Soul Wolf entah bagaimana selamat, tendangan itu akan mengirim apa yang tersisa dari jiwanya langsung ke surga. Mona juga tertegun. Bukankah dia bilang dia akan menyelamatkan Tuan Serigala? Kenapa dia kembali pada kata-katanya sekarang? Gadis-gadis itu tidak pernah mengharapkannya, tetapi Soul Wolf mengerang kesakitan begitu dia mendarat kembali ke tanah. Zeke, bukankah itu sedikit kasar? Kamu hampir membunuhku. Zeke menyeringai dan menjawab, melayani Anda dengan benar karena berpura-pura mati di depan saya. Soul Wolf terhuyung-huyung dan berkomentar, baik, kamu menang kali ini, Zeke. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berpura-pura? Zeke melotot dan menunjuk, aktingmu menyebalkan. Kamu adalah prajurit kelas tertinggi, jadi tidak mungkin kamu mati berbaring seperti ini. Soul Wolf menjawab, gah, aku tahu itu. Aku tidak akan pernah bisa membodohimu. Baik Yasmin dan Erwin sama-sama jengkel dan kesal. Itu semua akting. Apa yang salah dengan pria itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu pada saat seperti ini? Soul Wolf terkekeh. Aku hanya bermain-main dengan Mona. Apa aku membuatmu takut, Mona? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menangis, bahkan jika aku mati? Kenapa kamu menangis tadi? Mona sudah berhenti menangis saat itu. Dia menatap Soul Wolf dengan heran karena dia tidak bisa melihat perubahan mendadak itu. Soul Wolf memeluk Mona dengan penuh kasih dan menyarankan, Mona, bagaimana kalau kamu menganggapku sebagai ayah baptismu? Aku akan membukakan toko permen untukmu, jadi kamu bisa mendapatkan permen sebanyak yang kamu mau. Mona kembali pada saat itu. Dia menangis lebih keras dan memprotes, Tuan Serigala adalah orang jahat. Kamu tidak seharusnya berbohong kepada anak-anak. Mona tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu pelit. Soul Wolf langsung panik karena melihat Mona menangis tanpa henti. Oleh karena itu, dia segera pergi ke Kumona. Sayangnya, dia benar-benar ketakutan. Sebelumnya, jadi dia tidak akan berhenti menangis, terlepas dari bagaimana Soul Wolf membujuknya. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain berpaling. Erwin dan Yasmin untuk bantuan. Hei, nona-nona cantik. Erem, maukah kau membantu membujuknya? Anak itu banyak menangis. Aku yakin kau juga patah hati, kan? Erwin dan Yasmin mengabaikannya. Mereka akan membiarkan pria itu membereskan kekacauannya sendiri. Itu, pada gilirannya, membuat Soul Wolf sakit kepala. Semuanya masih berantakan ketika raungan marah datang dari ruangan lain. Oi, Erwin. Zeke, selesaikan pantatmu sekarang juga. Erwin menjadi pucat dan berkata, oh tidak, itu Pak Yeremia. Yasmin mengerutkan kening dan bergumam, apa yang dia lakukan di sini? Erwin menjawab, kurasa dia ada di sini untuk menangani masalah yang melibatkan Cain. Oke, tundukkan saja kepalamu dan ikuti petunjukku nanti. Aku akan menangani mereka.
Lagi pula aku adalah perawan suci, jadi aku memiliki pengaruh atas klan Murako Putih. Semuanya diputuskan saat itu. Mereka mengikuti Erwin keluar ruangan. Yang mengejutkan mereka, Yeremia bukan satu-satunya yang ada di sana. Hampir setiap penduduk klan Murako Putih ada di sana. Mereka memiliki tempat yang sangat terkepung sehingga tidak mungkin untuk menerobos. Erwin sangat khawatir, tapi dia pura-pura tenang. Tuan Yeremia, apa artinya ini? Mengapa Anda mengepung perawan suci? Yeremia menghela nafas dan menjawab, jangan mainkan permainan ini, gadis suci. Aku yakin kamu tahu kenapa kita ada di sini. Erwin menguji air dan bertanya, apakah ini tentang kain?